Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran ekonomi serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi topik yang dibahas di video kali ini mengenai pengembangan media sederhana mind mapping. Sebelum itu, saya Sevina Adil Mulyadi selaku moderator akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu pertama, Hani Rizky Daliani selaku pemateri 1, Yohana Situmorang selaku pemateri 2, Irinda Maharani dan Kisela selaku pemateri 3, Mirta Riniarto selaku pemateri 4, Bella Utami dan Risa Stefani selaku pemateri 5, Sefira Abelia selaku pemateri 6, dan yang terakhir, Hairudisa dan Indah Wulan Triasari selaku pemateri 7. Baiklah, untuk materi melatar belakangi pentingnya media mind mapping akan dibacakan oleh pemateri 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang melatar belakangi pentingnya penggunaan media mind mapping ini. Jadi teman-teman sekalian, dalam proses belajar mengajar yang terpenting itu adalah prosesnya. Karena proses inilah yang akan menentukan tujuan pembelajaran yang akan tercapai ataupun tidak tercapai. Ketercapaian ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dari peserta didik. Perubahan tingkah laku itu baik perubahan tingkah laku yang menyangkut perubahan pengetahuan atau kognitif, perubahan keterampilan atau psikomotor, dan perubahan nilai atau sikap, yaitu perubahan afektif. Dalam proses belajar mengajar, ada beberapa faktor yang menentukan tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran ini. Media pembelajaran ini mempunyai peranan penting dalam mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu mind mapping. Mind mapping ini sendiri merupakan salah satu media yang dirancang dengan memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping ini sendiri dipetakan dengan menggunakan garis percabangan, gambar, ataupun kata kunci yang saling berkaitan. Ada beberapa keuntungan loh dari penggunaan media mind mapping ini. Salah satunya adalah kita dapat mengingat materi pembelajaran dengan lebih utuh dan detail. Kita bisa lebih mudah menemukan gambaran dari sebuah ide pokok atau sebuah gagasan yang akan kita pelajari. Selain itu juga, mind mapping ini membantu kita berkonsentrasi terhadap materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta inti dari pembahasan yang akan dipelajari. Dengan begitu, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kami memilih media mind mapping ini sebagai media pembelajaran yang akan kami kembangkan. Mengingat pentingnya media pembelajaran dalam mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk materi analisis kebutuhan pada media mind mapping akan dibacakan oleh pemateri 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan pada media pembelajaran mind mapping. Media pembelajaran mind mapping sederhana, efektif digunakan pada siswa jenjang SMA atau sederajat, baik pada siswa di kelas 10, 11, dan 12. Dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping, akan memudahkan seseorang dalam melihat gambaran besar suatu ide. Dapat mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri, karena mind map bekerja dengan gambar, warna, dan kata-kata sederhana. Mind mapping sebagai cara kreatif dan solusi terbaik bagi seseorang yang ingin menyusun beragam informasi agar lebih mudah dipahami. Selain itu, mind mapping dapat mempertajam daya analisa dan logika, karena tidak lagi dituntut mencatat buku sampai habis kemudian menghafalnya. Pada siswa kelas 12, mind mapping akan sangat membantu siswa dalam menyusun dan memahami berbagai materi yang nantinya diperlukan saat akan menghadapi ujian sekolah maupun ujian tes masuk perguruan tinggi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi karakteristik penggunaan mind mapping akan dibacakan oleh pemateri 3. Saya Kisela. Di sini saya akan menjelaskan dua karakteristik penggunaan media pembelajaran mind mapping.
Karakteristik yang pertama yaitu dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping, secara tidak langsung dapat melatih diri kita dalam memahami berbagai informasi penting. Mind mapping memberikan banyak manfaat dalam proses belajar karena akan membuat kita terbiasa mengorganisasikan dan mengelompokkan informasi-informasi penting dari konsep atau ide utama materi pelajaran. Jika kita telah terbiasa menyusun informasi-informasi penting ini, konsentrasi secara otomatis akan meningkat. Selain itu, informasi-informasi penting yang dipetakan menggunakan mind mapping juga akan memudahkan kita dalam membuat rencana serta membangun kerangka kerja dengan lebih cepat dan efektif. Serta dalam penggunaan media pembelajaran mind mapping ini dapat membantu setiap kita atau setiap penggunanya dalam memahami konsep maupun permasalahan yang sangat kompleks. Karakteristik penggunaan mind mapping yang kedua yaitu dapat meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Dengan membuat media pembelajaran mind mapping secara mandiri, secara tidak langsung akan melatih kemampuan pengaturan informasi yang didapat. Dalam hal ini, kita bisa mengelompokkan suatu informasi sesuai dengan kategori tema yang akan kita bahas. Dengan demikian, kita akan mulai terbiasa dengan menyusun informasi secara rapi dan tertata, dan hal ini akan meningkatkan ketelitian kita dalam menyusun informasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator dan rekan saya Gisela atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Irinda Maran Putri akan melanjutkan materi mengenai karakteristik penggunaan mind mapping. Nah, rekan saya Gisela sudah menjelaskan mengenai melatih diri memahami berbagai informasi penting dan meningkatkan ketelitian dalam menyusun informasi. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Mind mapping sangat bermanfaat dalam meningkatkan fungsi kerja otak. Jika seseorang telah terbiasa membuat mind mapping, maka secara otomatis ia akan lebih cepat dalam memproses atau memahami materi yang sedang ia pelajari. Penggunaan kata kunci yang sederhana pada mind mapping juga akan membuatmu mudah mengingat materi-materi penting yang akan berkaitan dengan ide utamanya. Keempat, yaitu meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dengan menggunakan mind mapping yang kreatif dalam menyajikan dan mengolah informasi-informasi penting dari suatu konsep. Misalnya, menggunakan bentuk grafis yang berisi gambar, kata kunci, dan frasa penting secara tidak langsung juga akan mengasah kreativitasmu. Selain itu, membuat mind mapping juga akan membuatmu lebih produktif. Saat membuat mind mapping, kamu perlu menentukan model percabangan, memilih warna, menentukan kata kunci, dan memilih kalimat penting. Proses tersebut kemudian dapat menjadi motivasi kamu untuk lebih produktif dan membuat aktivitas belajar menjadi tidak membosankan. Karakteristik yang terakhir yaitu menghemat waktu. Lewat pembuatan peta konsep yang rapi dan terstruktur akan memudahkan serta menghemat waktu untuk mempelajari ulang materi yang telah dibaca sebelumnya. Dengan demikian, kamu bisa menggunakan sisa waktu yang lain untuk mempelajari materi yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk alat dan bahan dalam pembuatan mind mapping akan dibacakan oleh pemateri 4. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyebutkan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan mind mapping. Yang pertama itu ada kertas karton, yang kedua ada spidol warna, yang ketiga pensil, dan yang terakhir itu pensil warna. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi bagaimana cara pembuatan mind mapping akan dibacakan oleh pemateri 5. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara membuat mind mapping. Langkah yang pertama yaitu pastikan peralatan sudah lengkap. Menyiapkan peralatan sebelum membuat mind mapping itu tentunya sangat penting. Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu kertas gambar persegi panjang, spidol berwarna atau pensil warna, dan buku atau kertas karton. Langkah yang kedua yaitu tentukan tema mind map. Tentukan konsep atau tema besar yang akan menjadi inti utama mind map. Tentukan juga poin penting di setiap bab dan letakkan tema utama di tengah gambar sebagai pusatnya. Langkah yang ketiga yaitu pastikan untuk menempelkan tema besar ini di tengah-tengah kertas atau papan tulis Anda. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulisan cabang lain dan agar mind map tidak terlalu kaku
dan memudahkan dalam memahami konteks isinya, dan nantinya mind map akan menjadi lebih berstruktur dan juga lebih teratur. Sekian pemaparan materi dari saya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara membuat mind mapping. Langkah yang keempat, temukan hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol gambar, atau foto untuk ide sentral. Gambar sentral akan lebih menarik yang akan membuatmu tetap terfokus dan membantu mengaktifkan otakmu. Dan langkah yang terakhir yaitu selain gambar, kamu juga dapat memanfaatkan penggunaan warna yang beragam. Warna yang menarik adalah salah satu agar mind mapping dapat digunakan semaksimal mungkin. Jika rasa mind mapping yang kamu buat sudah lengkap dan menarik, maka mind mapping siap digunakan. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi penggunaan media mind mapping dalam pembelajaran akan dibacakan oleh pemateri 6. Penerapan dan penggunaan media mind mapping dalam sebuah pembelajaran dianggap mampu untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar membantu siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, menerapkan media mind mapping dalam sebuah pembelajaran juga dianggap mampu membantu untuk merangsang otak para siswa agar lebih mudah memahami materi inti yang telah disampaikan oleh para guru. Mind mapping dianggap sebagai cara efektif dan kreatif bagi seseorang yang ingin menyusun informasi agar lebih mudah dipahami. Selain itu, menerapkan media mind mapping dalam sebuah pembelajaran juga dianggap efektif dikarenakan dapat membantu siswa untuk menyusun informasi dan mengingat informasi agar lebih detail dan utuh. Selain itu, menerapkan media mind map dalam sebuah pembelajaran juga memberikan keuntungan bagi para siswa agar siswa dapat memanajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, serta memori. Untuk materi terakhir tentang apa saja kelebihan dan kekurangan dalam media mind mapping akan dibacakan oleh pemateri 7. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan mind mapping. Terdapat 6 kelebihan. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan aktivitas individu maupun kelompok. Mind mapping memungkinkan siswa menuangkan seluruh ide gagasannya dalam bentuk visualisasi kreatif. Bila siswa menggunakan mind map, peta pikiran dalam mencatat informasi pembelajaran yang diterima tentu akan menjadikan mereka lebih kreatif. Yang kedua, memudahkan otak memahami dan menyerap informasi dengan cepat. Catatan yang dibuat dalam bentuk mind map dapat dengan mudah dipahami orang lain, apalagi oleh pembuatnya sendiri. Yang ketiga, memudahkan siswa mengingat. Catatan khas yang dibuat dengan mind map sifatnya spesifik dan bermakna khusus bagi setiap siswa yang membuatnya. Berikutnya yang keempat, memusatkan perhatian siswa. Selama proses pembuatan mind map, perhatian siswa akan terpusat untuk memahami dan memaknai informasi yang diterima, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif. Yang kelima, menyenangkan bagi siswa. Mind map menggunakan komponen warna gambar, simbol, dan garis lengkung. Hal ini tentu menyenangkan bagi siswa. Kegiatan yang menyenangkan selanjutnya akan menimbulkan suasana yang positif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, mengaktifkan seluruh bagian otak. Selama membuat mind map, kedua otak akan dimaksimalkan penggunaannya. Kekurangan model pembelajaran mind mapping antara lain: yang pertama, memerlukan banyak alat tulis seperti spidol warna-warni. Yang kedua, memerlukan latihan agar siswa terbiasa dan mahir. Yang ketiga, memerlukan kreatif lama dan teknik mencatat biasa bila siswa masih dalam tahap semula, tetapi justru dalam menjadi teknik mencatat yang cepat jika mereka sudah terbiasa dan mahir membuat mind mapping. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator berterima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.